Saya sebagai Kapolres Belu bersama rekan-rekan kami dari Polres Belu, dari Satreskrim Polres Belu dan Kapasiumas serta beberapa penyidik kami hari ini pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan press conference terkait dengan kasus perkosaan atau persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Yang pertama, kami dari Polres Belu selaku pimpinan mengucapkan ucapan turut bersimpati terhadap apa yang sudah dialami oleh korban dalam kasus yang sudah dialaminya dan dilaporkan. Dalam hal ini kami dari Polres Belu berkomitmen tetap akan menjamin dan perlindungan terhadap hak-hak korban yang sudah menjadi korban dalam kasus perkosaan atau persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang sudah dialami oleh korban. Kemudian kami akan menyampaikan terkait dengan perkara pidana yang saat ini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Belu terkait dengan kasus perkosaan atau persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini pasal yang disangkakan dalam penanganan perkara pidana ini adalah pasal 473 ayat 4 KUH pidana sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas per PPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 415 huruf B KUH pidana. Dasar penanganan perkara pidana ini pada LP garing B garing 12 garing 1 Romawi garing 2026 garing SPKT garing Polres Belu garing Polda NTT tanggal 13 Januari 2026 dengan perkara perkosaan atau persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Waktu dan tempat kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 pukul 03.24 WITA dini hari di dalam kamar Hotel Setia dengan nomor kamar 321. Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 04.25 dini hari, dan kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 sekitar pukul 14.40 WITA di dalam kamar Hotel Setia dengan nomor kamar 321, tepatnya di dalam kamar mandi atau toilet yang beralamat di Kelurahan Tenuki, Kecamatan Kota Atambua. Adapun dalam perkara pidana ini yang menjadi pelapor adalah ibu kandung korban. Kemudian untuk korban kami sebutkan umurnya saja. Saat ini berumur 16 tahun 4 bulan. Kemudian saksi-saksi dari penanganan perkara ini ada sekitar 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Belu, termasuk diantaranya pemeriksaan terhadap saksi korban dan pemeriksaan terhadap beberapa ahli. Kemudian terkait dengan perkara ini sudah ditetapkan dari Polres Belu ada 3 tersangka yang kami sebutkan dengan inisial. Yang pertama tersangka RS, yang kedua tersangka TK, dan yang ketiga tersangka RM. Adapun beberapa barang bukti
yang sudah diamankan dalam tahap proses penyidikan ini. Yang pertama, 1 potong celana pendek kain pinggang karet berwarna hitam, 1 potong celana panjang kain pinggang karet berwarna merah, 1 tank top berwarna hitam, 1 potong kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, 1 potong celana dalam berwarna ungu bermotif garis-garis, 1 potong bra atau BH berwarna abu-abu, 1 buah flash disk berwarna hitam merek SanDisk dengan kapasitas 32 GB yang berisikan rekaman CCTV dari kamera D1, D13, dan D16 pada hotel setia yang berdurasi dari tanggal 9 Januari 2026 pukul 21.27 WITA sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 pukul 17.23 WITA. 2 jepitan bukti pembayaran penyewaan kamar menggunakan debit mandiri, 1 buah flash disk berwarna hitam dan merah merek SanDisk dan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV dari kamera 1, kamera 2, kamera 3, dan kamera parkiran pada Symphony Karaoke yang berdurasi pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 24.40 WITA sampai dengan pukul 04.10 WITA. 1 lembar invoice, 1 lembar registrasi tamu yang sudah diwarnai hijau oleh pihak hotel setia, 1 lembar registrasi tamu yang sudah diwarnai hijau oleh pihak hotel setia, dan salah satu akun Instagram yang menjadi bukti dari para penyidik dalam perkara ini. Kemudian dalam press conference ini kami sedikit menyampaikan kronologis kejadian secara singkat saja. Yang pertama, saksi korban menerangkan awalnya pada hari Jumat 9 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WITA tersangka RS mengajak korban lewat chat WA untuk berkaraoke di Symphony. Kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 awalnya sekitar pukul 02.30 dini hari, korban dirangkul atau dipapah oleh tersangka RS berjalan bersama-sama tersangka TK dan salah satu saksi Omino kembali ke hotel setia ke kamar 321. Lalu sekitar 10 menit kemudian tersangka PK dan saksi Omino keluar kamar menuju kembali ke Symphony, dan di dalam kamar 321 hanya ada korban dan TSK RS, dan saat itulah TSK RS melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap korban. Kejadian kedua singkatnya sekira pukul 04.25 dini hari, tersangka PK melakukan persetubuhan terhadap korban. Kejadian ketiga pada Minggu sekitar 14.40 WITA, tersangka RN melakukan persetubuhan terhadap korban di tempat yang sama, yaitu di kamar hotel setia nomor 321. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 13 Januari 2026, korban sangat kaget ketika foto beredar di media sosial yang mana saksi korban salah satunya disetujui oleh RM, sehingga saksi korban dan orang tua datang melapor ke kantor Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan. Progres perkembangan penyidikan perkara pidana ini yang sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Belu, dan pada saat ini kami Polres Belu tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara pidana ini secara profesional, dan kami akan berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak korban dalam penanganan kasus ini. Juga tetap kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara pidana ini. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan dalam press conference ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan media dalam pelaksanaan press conference ini. Kemudian untuk TSK RS 19 tahun, kemudian untuk TSK PK berumur 24 tahun.
Untuk status dalam identitas tersangka, yang pertama DSKRM, pelajar dari mahasiswa. Kemudian untuk RS, pelajar dari mahasiswa. Kemudian untuk PK, ya, sesuai KTP ini pelajar dari mahasiswa. Saat ini ya mengambil juga terkenal sebagai musisi. Pak Kapolres, apakah akan ada tersangka lain karena selain ketiga ini kan ada umumnya juga? Baik, untuk sementara belum. Ya, tapi untuk saat ini yang sudah ditetapkan tersangka ada 3. Sementara yang lain dalam proses pemeriksaan penyidikan itu semuanya adalah sebagai saksi. Baik, terkait tersangka RM yang tadi sudah diamankan dan sudah diperiksa, apakah langsung ditahan itu seperti apa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan pemeriksaan masih berjalan. Untuk tindakan selanjutnya penahanan nanti akan ditentukan oleh penyidik setelah selesai pemeriksaan. Komandan, apakah yang dari ketiga ini akan dilakukan penahanan ataukah ada yang kooperatif untuk tidak wajib lapor saja? Baik, karena proses pemeriksaan masih berjalan, jadi untuk para tersangka yang sudah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan nanti akan dilakukan analisa oleh penyidik, dan adapun terkait dengan dasar-dasar pertimbangan penyidik perlu atau tidak dilakukan penahanan akan ditentukan kemudian. Izin Pak Kapolres, terkait salah satu tersangka yang awalnya tidak kooperatif saat pemeriksaan pertama sebagai saksi dan kemudian sampai melarikan diri. Kira-kira kalau dari awal sampai deportasi yang tadi pagi itu seperti apa? Baik, yang pertama, penyidik pada saat melakukan penanganan perkara ini tentunya akan menjadi hambatan dalam penyidikan ketika ya salah satu terlapor ini mangkir sampai dipanggil 2 kali oleh tim penyidik. Dan tentunya dalam menindaklanjuti kasus ini, para penyidik dan tim dari Satreskrim Polres Belu tetap berupaya keras melakukan penyelidikan sehingga kita mengucap puji syukur pada hari ini kita sudah menerima deportasi dari salah satu tersangka yang sudah kita koordinasikan dengan baik berdasarkan pengembangan hasil penyelidikan kita. Nah, sehingga dengan salah satu tersangka yang mangkir dan tidak memenuhi panggilan pada saat dipanggil sebagai saksi, hari ini masih kita lakukan pemeriksaan secara mendalam dan intens terhadap tersangka tersebut. Kalau untuk tersangka RS, apakah sudah diperiksa sebagai tersangka? Untuk tersangka RS di panggilan pertama sebagai tersangka tidak menghadiri, ya. Dan hari ini baru diterbitkan panggilan kedua lagi oleh penyidik terhadap tersangka RS. Izin Pak Kapolres, terkait dengan status dari PK dan RS, karena sudah ada panggilan untuk penyidikan, apakah ada pantauan khusus sehingga tidak mengulang kasus yang sama seperti RM? Ada kesempatan untuk dia bisa kabur sehingga bisa memperhambat proses ini? Apakah ada pengawasan khusus atau seperti apa? Baik, itu teknis penyidikan, Pak. Ya, teknis penyidikan yang jelas kami komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional. Ya, yang jelas para penyidik kami dan anggota Satreskrim Polres Belu tetap bekerja semaksimal mungkin untuk penanganan perkara ini. Baik, mungkin terakhir Pak Kamal, himbauan untuk seluruh masyarakat karena ini kan di media sosial isu-isu liar banyak yang padahal kan sementara lagi di proses kira seperti apa? Baik, kami dari Polres Belu memberikan himbauan kepada masyarakat tentunya yang intens terhadap kasus ini. Kami tetap berharap percaya dan dukungan masyarakat terhadap kami kepolisian Polres Belu dalam menangani perkara pidana ini. Tentunya setiap penanganan perkara pidana yang sudah ditangani oleh teman-teman penyidik berjalan sesuai dengan timeline rencana penyidikan berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan penyidik dalam menuntaskan perkara pidana ini. Jadi pesan kami pada masyarakat, hati-hati dalam mencerna atau
ataupun menerima informasi-informasi terkait dengan perkembangan perkara pidana ini. Kami selalu dari Polres Belu melakukan rilis perkembangan juga pada teman-teman media yang sumbernya dari kami terkait dengan progres penanganan perkara ini. Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait dengan pelaksanaan penanganan perkara ini yang saat ini masih berjalan oleh Polres Belu.